Ratusan warga yang tersebar di 3 desa di Kabupaten Pesisir Barat harus menerima kenyataan hidup dengan air keruh untuk mandi, cuci, dan kakus selama puluhan tahun. Warga itu tersebar di Desa Penengahan, Penggawa 5 Ulu, dan Kahai, Kecamatan Karya Penggawa. Menurut warga, selain keruh air sumur yang berwarna kekuningan dan keruh itu juga berbau karat, warga pun terpaksa menyuling air itu sebelum digunakan minum atau memasak, mencuci, dan mandi. Jika dipakai untuk mandi tanpa disuling, maka akan menimbulkan gatal-gatal kulit. Cuci piring, masak. Buat air minum juga, Mbak? Air minum. Kira-kira ada berapa rumah itu, Mbak? Sekitar 100-an rumah. Bagaimana? Keruh, berbau, ada kayak lumut-lumut itu nak keluar kalau udah harinya panas betul itu. Harapin air bersih kayak sumur bor, pam itulah. Pokoknya air bersih. Sementara itu, pihak pemerintah desa sudah beberapa kali meminta bantuan penyediaan air bersih kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten setempat, namun belum juga ada perhatian serius. Padahal, jika warga terus-menerus mengkonsumsi air keruh itu, maka akan menimbulkan penyakit berbahaya. Yang sudah dilakukan pemerintahan Pekon yaitu mengajukan untuk pembuatan sumur bor dan juga pansimas. Kemana itu, Pak, pengajuannya? Ke Dinas PU. Dan apa tanggapan dari pemerintah kabupaten melalui Dinas PUPR? Ya, untuk tanggapannya belum ada respon untuk pembangunan atau apa itu. Udah berapa tahun ini, Pak? Udah sekitaran 2 tahun. 2 tahun belum ada respon ya. Ini, Pak. Ratusan warga dari 3 desa itu kini berharap pemerintah daerah setempat segera membuat sumber air bersih untuk masyarakat. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Kementerian Kesehatan menyosialisasikan program deteksi dini serta pencegahan penyakit ginjal kronis yang jumlahnya di Indonesia masih cukup tinggi. Kegiatan itu dilakukan di Puskesmas Rawat Inap Banjar Agung, Tulang Bawang, Kamis pagi. Menurut data Kementerian Kesehatan, masyarakat kebanyakan belum mengetahui gejala-gejala penyakit ginjal kronis, penyakit yang disebabkan karena pola hidup kurang sehat. Masyarakat pun diminta rutin memeriksa kesehatannya di puskesmas terdekat. Selain kurang menyadari pentingnya menjaga pola hidup sehat itu, masyarakat juga terkadang abai untuk mendeteksi sejak dini penyakit dalam yang dideritanya. Masyarakat kebanyakan enggan ke fasilitas kesehatan karena dianggap akan merepotkan dan memberatkan. Untuk melihat bagaimana deteksi dini penyakit-penyakit tidak menular, tapi khususnya penyakit yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Di puskesmas ada berbagai macam program. Salah satunya adalah deteksi dini penyakit tidak menular dan pasien-pasien yang sudah tekanan darah tinggi dan juga punya kencing manis diperiksa bagaimana kemudian agar jangan sampai bertambah parah. Dalam kegiatan itu dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang ditujukan kepada orang dewasa dan lansia yang rentan terkena penyakit ginjal kronis. Upaya pencegahan sejak dini itu diharapkan bisa menurunkan angka kematian dan membuat masyarakat memiliki pola hidup sehat. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Enggak di info balik lagi. Oh ya, jadi balik. Pihak Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Lampung Utara menyatakan di kabupaten setempat terdapat sekitar 10.000 pengusaha usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dari jumlah yang cukup banyak itu, ada beberapa produk UMKM yang menjadi unggulan Lampung Utara dan perlu dikembangkan. Ya, sama-sama pedas, merah, ya. Dominan dengan Hal itu disampaikan pihak dinas terkait saat menggelar bazar UMKM Lampung Utara di halaman Plaza Kota Bumi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cepadek, Kamis pagi.
Puluhan jenis UMKM mulai dari makanan hingga kerajinan tangan ikut dipamerkan. Kemudian juga kepada Ibu Rina. Kami Salah satu produk UMKM yang kini menjadi unggulan dari Lampung Utara adalah tiwul dan keripik. Melihat potensi UMKM yang mulai bertumbuh, pihak Pemda setempat berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu, salah satunya memfasilitasi terkait peminjaman modal dari bank. Kita sharing lah bersama-sama gitu dengan para pelaku UMKM agar bisa lebih maju lagi. Misalnya memfasilitasi dengan pihak perbankan, permodalan gitu. Yang paling menonjol kita ada tiwul ya dari singkong itu, nasi tiwul dari singkong itu yang produk baru. Kemudian ada aneka keripik dari pare, kemudian ada juga jipang pisang gitu, macam-macam itu yang hanya ada di Lampung Utara kalau menurut saya sih. Pemkab Lampung Utara juga akan berupaya mendorong para pelaku UMKM setempat supaya meski berbahan baku lokal namun bisa berdaya saing global. Selain itu juga dengan membantu memasarkan produk UMKM ke minimarket yang ada di wilayah Lampung Utara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Selain para nelayan ikan, nelayan wisata di wilayah Teluk Kiluan, Tanggamus juga diminta untuk waspada pada cuaca ekstrim yang terjadi akibat siklon tropis Seroja yang menyebabkan banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Para nelayan wisata di Teluk Kiluan harus benar-benar memperhitungkan faktor keselamatan ketika membawa wisatawan melihat lumba-lumba yang menjadi daya tarik Teluk Kiluan. Jika memang cuaca tidak mendukung, nelayan wisata diminta untuk tegas menolak permintaan wisatawan untuk melihat lumba-lumba. Ya, inilah dia. Apalagi wisata melihat lumba-lumba hingga kini belum dibekali asuransi jiwa, baik para nelayan wisatanya maupun para wisatawannya. Menurut pihak aparat desa setempat, para nelayan harus mulai sadar pentingnya keselamatan dalam bekerja dan asuransi jiwa. Wisata sendiri, di samping mereka karena memang sering mendapatkan tamu yang untuk pergi mencari lumba-lumba dan di sana kan ada keselamatan Pak yang harus diutamakan. Nah selama ini kan belum ada yang namanya pas kecil segala macam atau dari Jasara Harja memberikan arahan-arahan yang bagus. Untuk sekarang mereka sedang sosialisasi dan itu saya rasa itu sangat membantu Pak kan. Pihak Jasara Harja akan membantu mengembangkan wisata di Lampung. Selain itu juga akan mengedukasi kesadaran keselamatan transportasi laut bagi para nelayan wisata dan warga sekitar. Arsadi Saputra melaporkan dari Tanggamus.